Halo semua, balik lagi di channel ini. Ya, nama saya Aang Wisnumurti dan saya seorang mahasiswa semester 1 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah komputer dan perkembangannya. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer tentunya dapat membantu aktivitas manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu sampai kita rasakan hingga sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang, manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sejarah komputer modern dimulai oleh Charles Babbage pada awal abad ke-20. Babbage yang seorang insinyur sekaligus matematikawan mencetuskan sebuah gagasan untuk menciptakan mesin analisis yang memungkinkan untuk melakukan perhitungan sekelompok angka secara otomatis. Walau Babbage berhasil dengan konsep, praktiknya justru tidak mulus. Problemnya terletak pada rangkaian mesin yang harus dibuat dengan tangan, padahal rangkaian tersebut terdiri dari ribuan bagian. Charles Babbage membuat sebuah mesin penghitung yang diberi nama Difference Engine No. 1 dan sangat populer dalam sejarah teknologi. Berkat penemuan ini, Charles Babbage menerima banyak apresiasi dan diberi julukan Bapak Komputer berkat jasanya menemukan komputer pertama kali. Gambar di samping adalah gambar mesin tersebut. Berikut adalah urutan generasi perkembangan komputer, mulai dari komputer generasi pertama yang dimulai pada tahun 1946 dengan tabung vakumnya, hingga komputer generasi kelima pada masa depan dengan Artificial Intelligence atau AI, yaitu kecerdasan buatan. Yang pertama akan kita bahas adalah komputer generasi pertama dengan tabung vakumnya yang dimulai pada tahun 1946 hingga 1959. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakannya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di berbagai aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Gambar di samping adalah salah satu foto komputer generasi pertama yang diabadikan. Dapat kita lihat bahwa komputer generasi pertama benar memiliki ukuran yang besar hingga bisa memakan satu ruangan. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh G. Presper Eckert and John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat mencapai sekitar 30 ton. Gambar yang dapat kita lihat di samping adalah contoh dari ENIAC. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan pada peletakannya, program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan juga 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta pada saat itu. Berikut adalah ciri-ciri dari komputer generasi yang pertama. Yang pertama, memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin yaitu 0 dan 1. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Butuh mesin pendingin karena cepat panas. Kapasitas penyimpanan yang kecil. Kinerjanya juga lambat. Memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Dan yang terakhir adalah menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah komputer generasi kedua dengan transistornya.
yang dimulai pada tahun 1959 hingga 1965. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik dari bahasa mesin. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Stretch dan Sperry Rand menjadikan komputer dengan nama LARC. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Bisa kita perhatikan pada gambar ini. Gambar ini merupakan gambar seorang wanita mengoperasikan komputer sejenis IBM System 360 yang dibeli oleh Kepolisian Indonesia pada tahun 1967. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi yang kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu Fortran dan COBOL, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer dari generasi pertama. Kinerjanya jauh lebih cepat, daya listrik lebih kecil, dan yang terakhir ialah pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah komputer generasi yang ketiga dengan integrated circuitnya atau sirkuit terintegrasi yang dimulai pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit atau IC. Meskipun demikian, komponen transistor tidak ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti, transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Teknologi integrated circuit atau IC yang dipakai pada komputer generasi ketiga dinilai lebih memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan dan efisiensi dari sebuah komputer. Komputer pada generasi ini terlihat jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer pada generasi-generasi sebelumnya. Sekaligus, temuan ini menjadi komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi. Ya, gambar yang kalian lihat di samping merupakan contoh dari komputer generasi yang ketiga. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi yang ketiga. Yang pertama, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer jauh lebih cepat. Listrik yang digunakan jauh lebih hemat. Harga makin terjangkau. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Dan yang terakhir, mampu melakukan komunikasi dengan komputer yang lain. Selanjutnya, yang akan kita bahas ialah komputer generasi yang keempat dengan mikroprosesornya yang dimulai pada tahun 1971 hingga sekarang. Komputer generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang dan yang masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya, secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Bisa kita lihat pada gambar ini. Gambar ini ialah contoh gambar dari komputer generasi keempat yang mana monitornya masih menggunakan monitor tabung.
namun sudah dilengkapi dengan GUI atau Graphical User Interface, mouse, dan keyboard. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Pada gambar yang kalian lihat juga merupakan contoh dari komputer generasi yang keempat. Monitornya sudah menggunakan monitor LCD, yang mana tentunya dapat membuat ukuran tempatnya menjadi lebih kecil daripada komputer dengan menggunakan monitor tabung. Komputer rumahan mulai diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1981. 3 tahun kemudian Apple juga memperkenalkan perangkatnya, yaitu Macintosh. Penggunaan mikroprosesor terus meluas, tidak hanya untuk area komputer saja, tetapi juga mulai banyak digunakan untuk berbagai produk elektronik sehari-hari dan penggunaannya terus bertambah. Tidak hanya itu, pada komputer generasi keempat juga mulai dikenal penggunaan mouse, perkembangan GUI, dan juga perangkat genggam. Sampai saat ini, banyak komputer menggunakan mikroprosesor atau yang biasa kita sebut dengan CPU. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi yang keempat. Yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, yaitu dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan pada sektor perorangan. Dan yang terakhir, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komputer generasi yang kelima dengan Artificial Intelligence-nya atau kecerdasan buatan yang dimulai pada masa sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Meskipun komputer ini masih dalam tahap pengembangan, sudah terdapat beberapa aplikasi yang sudah digunakan seperti pengenalan suara yang mungkin telah Anda ketahui. Pemrosesan paralel dan superkonduktor membuat teknologi ini menjadi mungkin diterapkan. Kecerdasan buatan menjadi sebuah teknologi yang nyata. Di masa depan, teknologi seperti nanoteknologi, komputasi kuantum, dan molekuler bisa mengubah komputer yang Anda kenal saat ini secara signifikan. Tujuan komputer generasi kelima sangat luar biasa, di mana generasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan perangkat yang bisa merespon bahasa alami, serta mampu untuk mengatur diri sendiri dan belajar. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi yang kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan seperti VLSI dan ULSI. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi, dan yang terakhir, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan yang layaknya manusia. Begitulah sejarah komputer dari generasi ke generasi. Dapat disimpulkan bahwa komputer yang kita gunakan saat ini tidak lahir begitu saja. Namun komputer memiliki sejarah yang panjang. Dari yang awalnya hanya digunakan untuk menghitung, sekarang bisa digunakan untuk berbagai hal yang tentunya dapat membantu pekerjaan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Bye.